Rishi Dadici berbicara kepada Dewa Shiva, "Wahai Mahadewa, Sati memiliki ikatan yang mendalam dengan ashram saya. Saya berharap dapat melihat Anda berdua untuk singgah di sana dan menerima keramahan saya." Dewa Shiva menjawab, "Saya tidak sendirian sekarang. Sati adalah istri saya dan sebagai istri saya, ia memiliki hak untuk berbicara dalam keputusan saya atas nama saya dan semua norma-norma masyarakat yang tidak diketahui oleh saya." Shiva mengumumkan, "Saya memberikan semua hak kepada Sati untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan saya. Untuk selanjutnya, Sati, mulai sekarang kamu adalah pemandu saya." Sati berkata, "Wahai Tuan yang terhormat, sejak kelahiran saya, semua keputusan saya telah diambil oleh orang tua saya dan saya bahkan telah menghormati keputusan mereka. Tetapi sekarang setelah pernikahan semua hak itu adalah milik Anda dan semua keputusan saya adalah milik Anda." Dewa Shiva berkata, "Tidak Sati, kamu harus mengambil keputusan yang paling penting di masa depan dan dari saya kamu harus menerima keputusan itu." Dewa Shiva mengatakan ini dengan nada peringatan yang serius. Sati kembali beralasan tentang keputusan yang akan dibuat atas namanya, tetapi Shiva memotongnya dan mengatakan bahwa dia harus mempraktekkan semua ini mulai hari ini, dimulai dengan mengatakan keputusan Anda kepada Rishi Dadici. Sati berkata kepada Rishi Dadici, "Kamu selalu memberiku cinta seorang anak perempuan dan untuk mengambil berkah untuk ayah kita seperti yang pasti akan kita dapatkan," kata Sati dengan sopan. Rishi Dadici mengucapkan terima kasih kepada Shiva dan Sati karena telah menerima undangan untuk datang ke rumahnya. Daksha tiba dan berkata kepada Shiva, "Wahai Mahadewa, menjadi seorang ayah mertua ada beberapa hak yang melekat padaku. Kita dikenal karena perbedaan kita dalam prinsip, pendapat dan keyakinan kita di seluruh alam semesta. Tapi itu bukan perbedaan dalam hati. Selama ini saya hanya melakukan apa yang menjadi tugas seorang Prajapati." Daksha di depan semua orang meminta maaf kepada Mahadewa. Sati senang karena akhirnya ayahnya mendapatkan akal sehatnya kembali. Daksha menunjukkan pertobatan palsunya dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk menghinanya sama sekali. Dewa Shiva menjawab bahwa dia tidak pernah merasa terhina dan untuk apa permintaan maaf itu. Daksha mengatakan bahwa sangat jelas bahwa Shiva masih belum memaafkannya. Shiva menjawab, "Jika itu sangat penting baginya maka di sini saya memaafkan Anda." Daksha tersenyum palsu dan mengatakan, "Terima kasih, tetapi pengampunan tidak cukup bagi saya memiliki permintaan. Jika Anda menerimanya, saya akan merasa bahwa Anda telah memaafkan saya dengan sepenuh hati." Shiva menjawab, "Jangan khawatir wahai Prajapati, katakanlah keinginanmu." Daksha berkata, "Sati adalah putri tersayang saya, dia telah tumbuh dengan banyak cinta. Tapi saya ingin dia berada di dekat saya ketika saya mati." Daksha berkata, "Rasa takut untuk terus menunggu Sati di hari-hari terakhir telah mengganggu saya. Ini adalah permintaan saya untuk tidak mengambil Sati dari saya. Jadikanlah istana ini tempat berkumpul dan terima permintaan itu." Semua orang terkejut, namun mereka pasti sudah terbiasa dengan tipuan Daksha. Nandi berteriak, "Itu sangat tidak mungkin." Vijaya turun tangan dan bertanya mengapa tidak mungkin. Menantu juga adalah bagian dari keluarga dan Mahadewa akan menjadi tambahan baru untuk anggota keluarga yang tinggal di istana ini. Mahadewa berkata, "Saya tidak punya masalah wahai Prajapati. Tetapi dalam keputusan ini Anda membutuhkan persetujuan Sati dan jika dia ingin saya menjadi salah satu anggota keluarga yang tinggal di sini, maka saya akan menyetujuinya." Sati mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk tidak menerima proposal Daksha. Daksha menanyakan alasannya. Sati mengatakan bahkan jika Dewa Shiva setuju karena perbedaan pendapat antara Anda berdua, akan ada kondisi yang tidak menguntungkan, yang tidak saya inginkan. Sati berkata, "Kami akan berangkat ke Kailas hari ini saja." Daksha mengatakan jika Sati telah memutuskan maka saya tidak akan menghentikan mereka. Rishi Berigu menyuruhnya untuk menunda ritual pelepasan selama 3-4 hari, karena waktunya tidak menguntungkan sekarang. Daksha mengatakan bagaimanapun juga Dewa Shiva berada di atas posisi netral, yang berlaku bahkan untuk Sati sekarang.
Revati meminta Dewa Shiva untuk tinggal selama 1 hari lagi. Mereka harus menyelesaikan beberapa ritual. Shiva mengatakan bahwa itu adalah hak mempelai perempuan. Revati mengatakan sudah waktunya untuk pujian terhadap Sungai Saraswati. Revati dan Aditi kemudian membawa Sati bersama mereka. Sati berada di kamar istananya, melihat segala sesuatu, merasa sedih karena memikirkan untuk meninggalkan semuanya. Aditi menasihatinya untuk fokus berbakti kepada Dewa Shiva, menjalani hidupnya sepenuhnya. Aditi berkata, kami tidak tahu bagaimana rasanya meninggalkan rumah ayah mereka dan apa kebahagiaan mendirikan rumah baru mereka. Tetapi jangan pernah melupakan mereka. Revati juga mengiyakan hal itu. Prasuti datang ke sana, menyuruh mereka untuk berhenti menangis, saatnya untuk melakukan ritual puja. Prasuti mendekati Sati yang berlinang air mata, mengatakan bahwa sekarang bahkan dia menghentikan orang lain untuk menangis, tetapi sekarang bahkan dirinya yang berlinang air mata. Daksha, Vijaya dan Rishi Berigu berada di kamar istana Daksha. Rishi Berigu mengatakan kepada Daksha untuk menunda ritual pelepasan Sati, kali ini tidak menguntungkan. Dewa Shiva berada di atas semua ini, tetapi Sati tidak. Lakukan sesuatu. Daksha mengambil selembar daun rumput kering dan memberikannya ke tangan Rishi Berigu, menuangkan air ke dalamnya dan memintanya untuk mengingat sumpah yang dia ambil ketika dia ditunjuk sebagai penasihatnya. Rishi Berigu mengulangi sumpahnya, yang mengatakan bahwa ia akan melayani Daksha, akan mematuhi perintahnya, akan membimbingnya dan akan menjaga rahasianya. Daksha dengan senyum licik di wajahnya berkata, sekarang Anda telah mengambil sumpah, harus menyimpan awal yang menguntungkan bagi kita walau tidak menguntungkan ini untuk diri Shiva sendiri. Rishi Berigu mengatakan kepadanya bahwa gadis yang meninggalkan rumah dalam keadaan ini, ketika dia kembali di lain waktu akan membawa kehancuran bersamanya. Hal itu akan mempengaruhi Anda. Daksha yang sombong mengatakan, orang yang takut akan kehancuran tidak akan pernah bisa menang. Dia pergi dengan Vijaya dari sana. Rishi Berigu bertanya-tanya berapa lama dia harus menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri. Di tepi sungai, Sati memuja sungai dengan menuangkan bunga ke dalam air, serta melakukan arati di sungai. Prasuti meminta Shiva dan Sati untuk melihat refleksi mereka. Semakin jelas pantulannya, semakin baik kehidupan pernikahan mereka. Mereka melihat pantulan mereka di air yang tenang, yang kemudian terdistorsi setelah beberapa saat karena gelombang sungai. Prasuti mengatakan bahwa ini bukanlah indikasi yang baik. Tetapi Dewa Shiva dengan tenang melihat ombak itu. Ketinggian air meningkat, Sati melangkah dan bersembunyi di belakang Shiva. Aditi, Revati dan Prasuti juga terlihat ketakutan. Aditi juga mengatakan itu tidak menguntungkan. Tapi Shiva tidak terpengaruh melihat permukaan air yang naik sambil tersenyum. Tampaknya permukaan air berusaha untuk naik hingga bisa menyentuh kaki Sang Mahadewa. Shiva dengan tersenyum memasukkan kaki kanannya ke dalam air. Dari Sungai Saraswati, Dewi Saraswati muncul, menyapa Dewa Shiva dan Adi Shakti Sati. Dewi Saraswati mendoakan mereka untuk persatuan mereka. Mereka berdua juga menyapanya. Dewi Saraswati mengatakan akhirnya Sang Adi Shakti Sati dan Dewa Shiva telah bersatu. Saya sangat senang atas kesempatan menyentuh kaki Anda. Kalian berdua akan bersama selamanya, itulah harapan saya. Dengan senang hati Dewa Shiva memberinya anugerah, bahwa di masa depan akan ada waktu ketika dari sungai ini, aliran Gangga akan keluar, yang akan bergabung dengan Anda di sebuah tempat yang disebut Tirta Sagar. Tempat itu akan menjadi tempat yang sangat saleh, yang akan menjadi pintu masuk ke surga. Dewi Saraswati mengungkapkan rasa terima kasihnya atas anugerah tersebut dan berkata, kalian berdua memulai kisah cinta pertama di alam semesta ini. Bagi banyak pemuja kalian berdua akan dianggap sebagai sepasang kekasih yang ideal. Dewi Saraswati kemudian pamit dan sekarang mereka dapat melihat pantulan yang sangat jelas di dalam air.
Shiva dan Sati saling memandang satu sama lain. Aditi mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan mengatakan bahwa pemujaan di sungai telah berakhir, saatnya kembali ke istana. Nandi mengatakan dia akan mengantarkan mereka ke istana. Dewa Shiva akan datang bersama Sati nanti. Prasuti kemudian setuju meninggalkan Sati dan Shiva bersama sementara. Dewa Shiva dan Sati duduk bersama di tepi sungai di atas batu sambil berpegangan tangan satu sama lain. Shiva bertanya kepadanya apa yang dia pikirkan. Sati berkata, saya tidak mengalami perasaan seperti kamu. Perasaan Anda sangat berbeda dengan saya. Anda adalah Tuhan, Sang Maha Tahu, Dewa Kematian, mengetahui masa depan, dan penguasa saat ini. Saat ini kita sedang bersama, Anda pasti mengetahui hal itu. Tapi saat ini kita sedang duduk di tepi sungai Saraswati yang suci. Anda sedang melihat saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang masa depan, tapi saya tahu satu hal, saya sangat ingin pergi ke Kailas bersamamu. Rumah ayahku tidak lagi menjadi milikku. Bersamamu ini adalah awal yang baru dalam hidupku. Dewa Shiva tersenyum menunjukkan persetujuannya dengan meletakkan tangannya yang lain di tangan Sati. Tarakasura yang duduk di singgasananya mengingat kata-kata Syukracarya untuk tidak menyerang Sati, sampai penebusan dosanya selesai. Jika tidak, Dewa Shiva tidak akan menyukai mereka di masa depan. Tarakasura yang tidak sabar mengatakan bahwa dia tidak akan menunggu. Dia telah menemukan cara untuk situasi saat ini. Dia membuka mulutnya, kemudian banyak serangga keluar yang berubah menjadi banyak asura. Dia mengatakan kepada mereka bahwa sekarang adalah waktunya untuk membunuh dewata dan manusia. Ini adalah waktu untuk kemenangannya atas 3 dunia. Dewa Shiva dan Sati kini telah menikah. Sebelum dia mendapatkan seorang putra, kalian akan membuat begitu banyak kerusakan. Dewa Shiva akan berusaha keras untuk menghentikannya dan kapanpun aku mendapatkan kesempatan, aku akan membunuh Sati dengan tanganku sendiri. Pada malam hari di bawah cahaya bulan, di hutan, Dewa Shiva dan Sati menikmati saat-saat tenang mereka satu sama lain. Sati merasa malu. Dengan tatapan cinta dari Shiva, bunga-bunga berjatuhan di atas Sati. Sati melihat salah satu bunga tersangkut di tasbih Rudraks yang melingkari Mahadewa. Sati mengambil bunga tersebut dengan tatapan iri. Dewa Shiva bertanya padanya, mengapa kamu iri pada dirimu sendiri? Sati bertanya, apa maksudnya iri dari diriku sendiri? Dewa Shiva mengatakan, Anda adalah Adi Shakti, seluruh keindahan alam ini dibuat oleh Anda. Anda ada di mana-mana di alam ini. Anda ingin tahu bagaimana saya hidup ribuan tahun tanpamu? Itu karena saya melihat Anda di mana-mana di alam ini. Alam telah menyaksikan kesepian saya. Hari ini ketika kita akan menjadi satu, alam ini juga ingin bersatu dengan kita. Sati Dewa Shiva menghabiskan waktu mereka satu sama lain, hingga pagi hari berikutnya. Dewa Shiva mengatakan kepada Sati, sudah waktunya untuk matahari terbit, kamu harus pergi ke istana. Aku akan segera datang untuk membawamu bersamaku sebelum acara ritual perpisahan akan berlangsung. Sati bertanya, tidak bisakah Shiva menunggu beberapa saat lagi sebelum memberi izin matahari untuk terbit? Dewa Shiva mengatakan, kamu tidak akan sanggup untuk berpisah denganku, lalu bagaimana kamu bisa pergi dari keluargamu? Sati mengatakan, kebahagiaan pergi ke Kailas bersamamu jauh lebih besar daripada kesedihanku karena pergi dari mereka. Sati berjalan melewati lorong-lorong di istana Daksha sambil mengingat semua momen yang ia habiskan di sana. Aditi dan Kashyap di kamar Aditi menangis sementara Kashyap berusaha menghiburnya saat Sati memasuki ruangan.
Sati menyentuh kaki kakak iparnya yaitu Rishi Kashyap saat ia memberkatinya. Sati berterima kasih padanya dan mengatakan bahwa hanya dia dan hanya dia di istana ini yang mengenali cintanya dan identitasnya sebagai pasangan sejati Shiva dan mendukungnya sepanjang waktu. Dialah yang menjemput Mahadewa dari Kailas saat dia harus keluar dari tidur komanya. Jika bukan karena dia, Sati tidak akan melihat hari ini. Kashyap mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat dan membedakan saudara-saudaranya. Mereka semua mengambil janji sebelum dia lahir, tetapi dia memenuhi setiap tanggung jawab seorang saudara dan berterima kasih kepadanya. Sati memeluk Aditi dan mengatakan kepadanya betapa istimewanya dia baginya. Dia memperlakukannya seperti seorang teman, saudara dan kadang memanjakannya seperti seorang ibu. Aditi dengan berlinang air mata memintanya untuk mengunjungi istana Daksha sesekali. Di kamar Brigu dan Hyati, Brigu terlihat khawatir saat dia mengingat kata-kata Daksha yang bungkam tentang hal ramalan. Hyati yang berpikir bahwa Brigu sedih dengan ritual perpisahan Sati, mencoba menghiburnya. Sati memasuki kamar tersebut dan menyentuh kaki Rishi Brigu dan berterima kasih kepadanya karena telah memberitahu Prajapati bahwa dia tidak dapat menikah dengan siapapun selain Shiva, dan karena Sati sekarang telah menikah dengan Shiva. Brigu terlihat bersalah saat Sati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk apapun yang telah dia lakukan untuknya. Sati pergi dan memeluk Hyati saat Hayati memintanya untuk menjaga Mahadewa dengan baik dan memberkatinya dengan kehidupan yang bahagia. Brigu meneteskan air mata yang diam-diam menetes di wajahnya. Hyati meminta Sati memaafkan dia untuk hal buruk apapun yang pernah dia katakan karena itu hanya untuk kebaikannya. Di kamar Daksha, Daksha sedang duduk dengan tenang dalam kegelapan. Vijaya datang dengan nyanyian, mengatakan bahwa ini adalah saat kehancuran yang mereka tunggu-tunggu. Dia melihat ayahnya diam dan memperhatikan bahwa Daksha memiliki air mata di matanya. Dia bertanya kepadanya apakah dia menangis. Daksha mengatakan bahwa Sati selalu ada di sekitarnya, bahkan jika dia pergi dia selalu kembali dengan harapan bisa bertemu dengannya lagi. Bunga-bunganya, tanamannya, semua yang dia rasakan darinya, dia selalu ada di sana. Sati adalah putri kesayangannya. Tetapi dia lupa bahwa dia harus melepaskannya suatu hari nanti. Vijaya juga menangis. Vijaya bertanya apakah cinta kebapakannya membayangi niatnya untuk membalas dendam. Prajapati mengatakan tidak ada. Vijaya terlihat gembira. Daksha berkata dirinya menangis untuk Sati yang dia besarkan dengan semua ritual, bukan orang yang menikahi musuh terbesarnya. Jika dia dengan menjadi istri Dewa Shiva adalah bagian dari balas dendam, dia tidak ada hubungannya dengan hal itu. Jika dia harus menjadi bagian darinya juga. Daksha mengatakan bahwa keputusannya sama seperti sebelumnya. Vijaya mengatakan bahwa lepaskan dan ucapkan selamat tinggal pada Sati sebelum dia melangkah menuju kegelapan. Dewa Shiva terlihat sedang bermeditasi di tepi sungai Saraswati, ketika Nandi dan Rishi Dadici tiba. Rishi Dadici menunjukkan bahwa jika Mahadewa melanjutkan rutinitas meditasi yang panjang ini, Sati akan merasa ditinggalkan. Rishi Dadici meminta Mahadewa untuk membuka matanya dan keluar dari meditasinya karena ini adalah waktunya untuk ritual pelepasan mempelai pengantin wanita oleh keluarganya atau bidai Sati. Dewa Shiva dengan lembut membuka matanya dan berdiri. Nandi kemudian dengan penuh semangat menasehati Mahadewa bahwa sekarang ia harus lebih fokus pada kehidupan pernikahannya dan Sati daripada meditasi. Mahadewa menarik kakinya dengan mengatakan bahwa sepertinya Anda memiliki lebih banyak pengalaman dalam dinamika pernikahan dan keluarga dengan mempertimbangkan saran Anda. Nandi merasa malu dan malu. Mereka semua kemudian berangkat ke istana Daksha. Di tempat Daksha, semua wanita berada di pintu masuk istana di mana semua orang Brahmana berdiri. Sati tiba di tempat itu dan Prasuti memintanya untuk bersedekah dan memberikan semua hal ini kepada para Brahmana. Restu mereka sangat penting bagi Anda untuk kehidupan yang puas dan bahagia setelah menikah.
Satu persatu Sati meletakkan tangannya di atas mangkuk berisi biji-bijian makanan seperti beras, gandum, kain dan lain-lain. Prasuti menangis melihat Sati memberikan sedekah dan mendapatkan berkah dari mereka sebagai imbalannya. Prasuti menjadi emosional dan pergi dari tempat itu untuk menyembunyikan emosinya. Sati menemui ibunya dan mereka berbagi momen haru antara ibu dan anak. Sati berkata bahwa ia tidak pernah tahu bahwa akan sangat menyakitkan untuk mengucapkan selamat tinggal. Prasuti menjawab bahwa sudah menjadi hukum alam bahwa seorang anak perempuan dilahirkan untuk pergi ketika ia menikah, dan merupakan hal yang beruntung bagi orang tua untuk melihat anak perempuan mereka menikah ketika mereka masih hidup. Ini adalah keberuntungan kami bahwa kami mendapatkan Mahadewa sebagai menantu laki-laki kami yang merupakan seorang pengantin pria yang sempurna. Saya yakin bahwa kamu akan menjaga kehormatan keluargamu dengan sangat baik di tempat suamimu. Prasuti juga mengingatkan Sati bahwa dia adalah bentuk manusia dari Adi Shakti dan menasihatinya untuk tidak terkungkung dalam keterbatasan atau pikiran kecil dari sifat manusia. Prasuti juga menasihati putrinya untuk menjaga suaminya dan tidak melakukan sesuatu yang akan membuat Shiva marah dan juga membuat ayahnya bangga di tempat suaminya. Di Aula Daksha, Sati memberikan penghormatan kepada ayahnya dengan menyentuh kakinya. Daksha berbicara bahwa hari yang saya tunggu-tunggu telah tiba. Hari apa yang akan menjadi hari ketika putri saya tersayang Sati akan meninggalkan rumah setelah menikah. Sati meminta ayahnya untuk menjaga dirinya dan kesehatannya. Daksha tersenyum dan melanjutkan dengan ucapannya yang penuh emosi, bahwa sekarang aku harus menjaga diriku sendiri. Pada saat itu Dewa Shiva tiba di istana dan dia disambut dengan taburan bunga. Daksha kemudian berjalan ke arah Mahadewa dan berkata setelah memberikan kekayaan terbesarku yaitu putriku, ayah ini telah berubah menjadi miskin. Tetapi hal-hal yang akan kamu lihat ini adalah cinta dan kenangan seorang ayah terhadap putrinya. Daksha bertepuk tangan dan sejumlah pelayan muncul dengan beberapa kotak berisi hadiah-hadiah mewah yang akhirnya memenuhi seluruh aula. Semua orang tercengang melihat kotak-kotak hadiah dengan berbagai ukuran dan bentuk. Daksha berkata ini adalah beberapa hal penting yang mungkin dibutuhkan oleh putriku di tengah kerasnya Kailas. Anda sebagai Mahadewa terbiasa tidur di atas batu dan batu, tetapi Sati membutuhkan tempat tidur yang empuk untuk tidur. Daksha menjelaskan bahwa Shiva terbiasa dengan cuaca dingin, tetapi putriku membutuhkan kain hangat ini. Shiva menolak dengan mengatakan bahwa Sati sendiri adalah wujud dari Adi Shakti yang merupakan ibu seluruh alam. Mengapa sulit baginya untuk tinggal bersama alam? Sati tidak membutuhkan semua ini. Semua merasa senang karena Shiva telah menolaknya. Sati sekarang siap untuk perpisahannya. Seluruh keluarga berkumpul bersama dengan mata berkaca-kaca untuk mengucapkan selamat tinggal pada Sati kecil yang manis dan penuh kasih sayang. Semua sedih dan sedih mengucapkan selamat tinggal pada Sati dan Shiva memiliki ekspresi serius. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang membuat mereka menangis. Mereka semua berhenti di pintu gerbang istana Daksha. Sati memeluk semua saudara perempuannya dan ibunya untuk terakhir kalinya. Dengan air mata yang mengalir di wajah mereka dan rasa sakit karena perpisahan di dalam hati mereka, tetapi hanya harapan baik dan berkat di dalam hati mereka. Ketika giliran Vijaya tiba, dia memberi Sati nasihat jahatnya yang bodoh. Vijaya mengatakan bahwa dia takut Sati juga akan berubah menjadi kasar atau tidak berperasaan seperti Shiva setelah pergi ke Kailas. Yang mana Sati menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir, cintanya akan mengubah Shiva. Sati kembali menemui ayahnya untuk mengambil berkahnya dan seluruh saudarinya juga terlihat menangis di hari perpisahan Sati. Air mata mengalir di mata Daksha. Sati akhirnya pergi dengan Mahadewa.